Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Desi Elviani dan Nurul Izzati. Kami akan menjelaskan mengenai pendekatan Waldorf pada pendidikan anak usia dini. Sejarah pendekatan Waldorf. Rudolf Steiner lahir pada tanggal 27 Februari 1861 di Dobzel-Kraljeves, Kroasia, yaitu seorang ilmuwan dan filsuf. Salah satu teori Steiner yang terkenal adalah bahwa manusia memiliki kebijaksanaan yang melekat untuk mengungkapkan misteri dunia spiritual. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, Steiner mengembangkan model pendidikan yang berfokus pada pengembangan totality, yaitu pengembangan kreativitas. Steiner percaya bahwa 7 tahun pertama kehidupan anak adalah periode belajar meniru berbasis sensorik. Masa itu juga digunakan untuk mengembangkan kemampuan dan kognitif anak. Untuk itu, anak-anak usia dini di sekolah Waldorf didorong untuk bermain dengan berinteraksi dengan lingkungan mereka, bukannya diajarkan konten akademik. Teori pendidikan Steiner bisa disebut Waldorf. Istilah Waldorf digunakan bergantian dengan Steiner, yaitu menggambarkan sekolah dengan kurikulum berbasis ajaran Steiner. Waldorf berasal dari Eropa yang telah menyebar ke seluruh dunia. Banyak hal yang tertarik dengan pendekatan ini karena mereka melihatnya sebagai sebuah alternatif untuk pendidikan tradisional dan sebagai inspirasi untuk memperbaiki pendidikan. Metode pendekatan Waldorf. Metode Waldorf lebih mengutamakan dengan faktor usia anak dan perkembangan pada anak. Hal ini agar kita sebagai guru dapat mengetahui karakteristik anak sejak dini. Dan metode Waldorf tidak memiliki kurikulum sehingga anak dapat mengeksplorasi, berimajinasi dan bermain dengan seru dan mengasihkan tanpa adanya tekanan kurikulum. Metode ini dapat membuat anak menjadi pribadi yang mandiri dan jujur. Tujuan pendidikan pendekatan Waldorf yaitu adalah meningkatkan lingkungan pembelajaran yang sehat, tidak tergesa-gesa sesuai dengan perkembangan bagi anak-anak. Prinsip sekolah Waldorf. Ada 3 prinsip sekolah yang diterapkan oleh Waldorf. Menurut Waldorf, jika ingin memiliki sekolah yang menyenangkan agar bisa dekat dengan anak usia dini untuk membantu mereka dalam hal bermain, bertanya, berimajinasi, dan belajar, ada 3 prinsip sekolah, yaitu yang pertama, accept the children with reverence, yaitu terima anak-anak dengan hormat. Dan yang kedua adalah educate them with love, yaitu didik anak dengan cinta. Dan yang ketiga adalah send them from in freedom, yaitu beri kesempatan kepada anak-anak untuk meraih kemajuan yang bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzati. Saya ingin menjelaskan tentang konteks pembelajaran di pendekatan Waldorf. Yaitu yang pertama ada Taman Kanak-kanak Waldorf. Nah, jadi di Taman Kanak-kanak Waldorf ini melayani usia yaitu dari 3 sampai 6 tahun. Dan kurikulum di Taman Kanak-kanak Waldorf berisi permainan, imajinasi, dongeng, fabel, cerita rakyat, kegiatan seni tiruan, pekerjaan yang sungguhan gitu ya. Seperti contohnya kayak merajut, memanggang roti, tari dan yang lain sebagainya. Nah, jadi di Taman Kanak-kanak Waldorf ini juga kegiatannya bersifat terapan, dan untuk menjadi anak dan kegiatannya bersifat terapan. Nah, jadi yang kedua, di konteks pembelajaran Waldorf ini ada sekolah dasar juga, ada sekolah dasar Waldorf, yaitu sekolah dasarnya anak-anak di sekolah ini berusia 7 tahun. Nah, jadi pembelajaran yang digunakan di sekolahnya ini lebih abstrak dan sudah mulai belajar dalam bidang akademik, umumnya membaca, menulis, keterampilan bahasa, matematika, geografi, sejarah, dan sains. Nah, jadi di sekolah Waldorf ini, sekolah dasar Waldorf ini juga tantangan gurunya yaitu
dengan cara sedemikian rupa supaya bisa menggali dan menguasai isi pembelajaran tersebut. Nah, jadi di konteks pembelajaran Waldorf ini juga ada pelatihan guru. Pelatihan guru Waldorf yaitu di sini gurunya harus terlatih dalam bidang filosofi dan teori di balik pekerjaan mereka, serta dalam cara-cara yang sesuai untuk menggabungkan semua teladan ini dalam kelas. Jadi di pelatihan guru Waldorf juga di pelatihan guru Waldorf dalam pendidikannya juga harus berfokus pada perkuliahan dan tulisan Rudolf Steiner itu sendiri. Jadi ada pandangan menurut metode Waldorf. Nah, di sini pandangan yang metode Waldorf ini didasari dari Rudolf Steiner saat dia bersekolah, dan saat dia bersekolah dia memiliki pandangan tentang sekolah untuk anak usia dini. Nah, jadi ini beberapa pandangannya menurut metode pendekatan Waldorf tersebut, yaitu yang pertama, sekolahnya untuk membantu anak memiliki kepercayaan diri. Jadi di sini Waldorf membantu anak supaya percaya diri di sekolah dan tidak terlalu pendiam gitu ya. Dan yang kedua, sekolah untuk membantu anak memilih kreativitas. Jadi di sini sekolahnya itu membantu anak-anaknya untuk berkreativitas, seperti contohnya anak membuat kreativitas dari kolase ataupun dari gambar yang anak tersebut gambar gitu ya. Nah, yang ketiga, ada sekolah untuk membantu anak memiliki pengetahuan. Ini masuk ke dalam kognitif juga mungkin, karena sekolah Waldorf di sini juga membantu anak untuk memiliki pengetahuan anak tersebut. Dan terakhir yang keempat, sekolah juga membantu anak memiliki keterampilan. Ini hampir sama dari poin yang kedua tadi, yaitu keterampilan untuk berkreativitas. Jadi di sini anak dituntut untuk memiliki keterampilan tersendiri. Nah, jadi sekarang bagian dari kekurangan dan kelebihan dari Waldorf. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihannya terlebih dahulu, yaitu kelebihannya yang pertama ada mainan di sekolah ini bersifat sederhana dan terbuka, sehingga akan mendorong imajinatif di anak. Nah, jadi yang kedua ada semua kegiatan di sini tidak bersifat akademik, namun kegiatan terapan di sini kan. Nah, jadi kegiatan terapan ini akan mendorong perkembangan kemauan dan kreativitas anak. Jadi kegiatan di sini lebih bersifat terapan dan lebih memfokuskan kepada kemauan anaknya sendiri dan kreativitas anaknya sendiri. Nah, jadi nomor tiganya, model di sini menekankan bahwa masa usia anak adalah masa emasnya anak, yang bila berkembang secara baik, segala potensi anak itu berkembang juga dengan baik. Nah, jadi di sini ditekankan potensi anak itu di mana dan bakatnya seperti apa gitu. Nah, yang nomor 4 di sini ada menggabungkan anak dari berbagai usia yang berbeda untuk membentuk sikap menghargai, menghormati, imitasi sikap dan saling membantu pada anak. Jadi di sini dari berbagai macam suku, budaya maupun berbagai macam karakter anak, di sini digabungkan anak-anak untuk kita toleran terhadap anak yang lain, saling menghargai dan menghormati anak-anak yang lain juga. Nah, yang kelima terakhir, ada kerjasama yang erat antara orang tua dan anak, sehingga memaksimalkan perhatian yang mendukung tumbuh kembang anak.
Nah, jadi kelebihan Waldorf ini juga bekerja sama misalnya antara anak dengan orang tua. Contohnya seperti anak ada masalah ataupun anak berkembang di bagian mananya itu orang tua dan guru saling berinteraksi untuk membuat anak lebih maju ke depannya. Nah, jadi di kekurangannya Waldorf pula ada dua, yaitu yang pertama terdiri dari kekurangannya yaitu tidak dapat diimplikasikan pada sekolah umum karena sekolah Waldorf ini filosofi agamanya Kristen. Nah, jadi sudah jelas di sini dikatakan bahwa anak di sini di sekolah Waldorf tersebut agamanya ataupun pendidikannya itu agama Kristen. Nah, jadi kalau misalnya anak dari sekolah Islam ataupun dari sekolah yang Muslim tidak dapat masuk ke sekolah Waldorf. Nah, jadi yang kedua pendekatan ini lebih berfokus pada aspek sosial, emosional dan kurang pada aspek kognitif. Jadi aspek sosial dan emosionalnya difokuskan di pendekatan sekolah Waldorf ini, dan di sekolah Waldorf ini juga kurang pada aspek kognitifnya. Baiklah, terima kasih.